Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini marilah kita mentadaburi ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan maksud dan tujuan kita beribadah. Khususnya kita beribadah di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini. Semua ibadah itu adalah untuk mencapai ketakwaan. Untuk apa? Mencapai ketakwaan. Maka itu jadi pegang, dicamkan dan kita pegang. Artinya apabila ibadah kita tidak menghasilkan ketakwaan, maka ibadah-ibadah kita selama ini patut untuk kita tinjau kembali, patut untuk kita perbaiki. Apabila ibadah itu tidak mencapai akhlak mulia, tidak menghasilkan kepribadian diri kita yang mulia, yang baik, yang makarimal akhlak, maka kita tinjau lagi ibadah kita perbaiki lagi. Berarti belum mencapai sasaran. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka supaya ibadah itu mencapai sasaran, kita harus memahami dulu dasar ilmunya. Dasar ilmu dari seluruh ibadah itu adalah kitab suci Al-Quran. Makanya Al-Quran kedah dipahami, dibaca dan dipahami. Bukan hanya tadarus, tapi juga ada tadabbur Al-Quran. Mari kita pahami salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 16 dan 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika itu Luqman, seorang yang bijak, berbicara kepada anaknya. Begini katanya, ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Artinya begini, wahai anakku, jika ada perkara sebesar biji sawi, lalu perkara itu ada di dalam sebuah batu atau sebuah benda, atau ada di atas sana di langit yang tidak bisa kita jangkau, atau ada di dalam tanah yang terpendam dan tidak terlihat, maka ya'ti bihallah, Allah akan menunjukkannya. Innallaha latifun khabir. Sungguh Allah itu mencermati dan meneliti segalanya. Kahartos teh ieu jantan pituduh kangge urang sadayana, petunjuk buat kita semua. Jadi apa pelajaran dari ayat itu buat kita, apa maksudnya? Artinya perkara sekecil apapun, meskipun itu sebesar biji sawi, siki sosin, kan gitu biji sawi itu, demikian kecilnya, sekalipun itu tersembunyi, di luar jangkauan kita, tidak kelihatan, maka Allah akan menunjukkannya. Allah mencermati dan mengetahui segalanya. Artinya tidak ada perkara apapun yang luput dari Allah. Misalkan nih, kita ini menemukan barang yang bukan milik kita, kemudian kita simpan saja, atau kita simpan, kita umpetin di tas kita, di kolong kasur, di dalam lemari, padahal itu barang bukan milik kita. Nah, maka hati-hati. Walaupun tidak ada orang yang melihat, yang mengetahui, siapa yang tahu? Yang tahu yang pertama adalah diri kita sendiri. Yang kedua adalah Allah tadi. Sekalipun itu tersembunyi, kita sembunyikan itu dimanapun berada, Allah akan menunjukkannya. Kapan menunjukkannya? Bukan sekarang. Allah akan tunjukkan itu semua di hari kebangkitan. Di padang mahsyar nanti semua akan ditunjukkan.
sehingga tidak ada perkara yang tersembunyi di mata Allah, nanti akan dibuka semua. Itu artinya ayat surat Luqman ayat ke-16. Jadi dengan itu kita mendapatkan satu pengetahuan, oh kalau begitu kita hidup di dunia ini ada di bawah pengawasan Allah, ya. Sehingga kita harus berpikir 1000 kali apabila kita mau melakukan sesuatu yang tidak patut untuk dilakukan, yang orang lain tidak tahu, maka itu akan Allah tunjukkan, ya. Maka atas dasar itu Luqman menyampaikan kepada anaknya, ayat ke-17-nya, ya bunayya aqimis sholat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asobaka inna zalika min azmil umur. Artinya, berdasarkan itu wahai anakku, maka lakukanlah, dirikanlah sholat. Apa hubungannya sholat dengan perkara yang tadi? Sholat itu untuk mengingatkan diri kita kepada Allah. Adanya Allah yang melakukan pengawasan, adanya Allah yang akan menunjukkan apa yang telah kita perbuat nanti, dan adanya Allah yang akan memberikan keputusan hukum atas diri kita di masa yang akan datang. Apabila keputusan Allah sudah dijatuhkan, maka tidak bisa dirubah oleh siapapun. Jika kita merasa bahwa akan ada nanti yang merubah keputusan Allah, berarti ada yang lebih berkuasa dari Allah dong, ya enggak? Tidak ada yang berkuasa dari Allah. Allah adalah kedudukan tertinggi, Al-Azizul Hakim, otoritas yang menetapkan hukum atas umat manusia sekarang dan akan datang. Nah, itu pahami. Jadi dengan sholat itu berarti kita zikrullah, ingat kepada Allah. Awas, ada Allah yang tadi apa? Pertama mengawasi, yang kedua akan memberikan keputusan, akan membongkar, membuka semua yang telah kita perbuat sekecil apapun. Kapan itu dibongkar? Tidak ada yang luput dari Allah nanti. Kan kita sudah tahu, sudah hafal surat pendek, surat Az-Zalzalah misalkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Satu ketika nanti ketika bumi ini digoncangkan sedemikian goncangnya. Ketika bumi ini digoncang sedemikian keras, maka semua porak-poranda terbentuklah padang mahsyar. Jadi semua jadi rata dengan tanah, gunung-gunung sudah tidak ada lagi. Itu setelah peristiwa zulzilatil ardu zilzalah. Kemudian wa akhrajatil ardu asqalaha. Kemudian keluarlah bumi, mengeluarkan isinya. Apa isi bumi? Isi bumi adalah setelah bumi diratakan dengan goncangan tadi, maka isi bumi adalah manusia yang telah terkubur. Bumi ini nanti akan menjadi kuburan massalnya manusia. Kita semua akan terkubur di sini, dan pada saatnya nanti akan bangkit. Akhraja wa akhrajatil ardu asqalaha. Maka bumi mengeluarkan isinya. Yang terpendam di bumi adalah manusia yang telah mati, kemudian dibangkit kembali, dirangkai kembali ya susunan tubuhnya oleh Allah menjadi makhluk yang dibangkitkan di padang mahsyar. Siapa yang dibangkitkan itu? Manusia. Ketika manusia dibangkitkan, maka waqalal insanu malaha. Kan hafal suratnya? Artinya apa enggak? Nah, ini artinya juga harus apa? Artinya kalau kita pahami maknanya, ini akan menggetarkan diri kita kalau dipahami. Maka berkatalah manusia, waqalal insanu malaha. Berkatalah manusia, malaha, ada apa dengan bumi ini? Jadi kita semua nanti akan ngomong begitu. Ketika kita dibangkitkan dari kubur, tahu-tahu kok
dunia jadi seperti ini. Itu yang dimaksud dengan malaha. Pertanyaannya, ada apa dengan bumi ini? Berarti kita baru sadar di situ sudah ada di padang mahsyar. Wa qalal insanu malaha, maka yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itulah bumi ini menceritakan segala kabar beritanya. Tuhaddisu akhbaraha. Bumi ini akan menceritakan, membuka semua peristiwa yang pernah terjadi di atas permukaan bumi ini, tidak ada yang hilang. Jadi apapun yang manusia telah lakukan, perbuat, ucapkan selama kita ada di bumi ini, semua terekam, semua ada rekamannya, disimpan oleh Allah entah di mana, ya. Jadi Allah akan menyimpan rekaman itu, semua peristiwa yang ada di atas muka bumi ini pada saatnya akan dibuka. Kenapa dibuka? Karena apa tadi? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Karena Allah memerintahkan bumi itu untuk melakukannya. Jadi Allah akan perintahkan bumi untuk membuka semua kejadian yang pernah tampil di muka bumi ini, termasuk seluruh perbuatan kita. Tidak akan ada yang luput, yang hilang atau yang hapus. Barangkali ada yang hapus datanya, nggak akan ada. Maka setelah itu apa? Yauma idzin yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum. Pada hari itu maka manusia akan tampil astatan, masing-masing, sendiri-sendiri. Kita ini akan nanti tampil sendiri-sendiri menghadap Allah. Untuk apa kita menghadap Allah? Kita di padang mahsyar dikumpulkan, kemudian nanti akan tampil sendiri-sendiri menghadap Allah untuk menerima penilaian dan keputusan. Maka di situ kita akan diperlihatkan, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jadi tadi tampilnya untuk apa? Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka semua laku perbuatannya. Maka faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, siapapun yang melakukan kebaikan sekecil apapun akan ditunjukkan. Waman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, siapapun yang melakukan keburukan, kebusukan, kelicikan, manipulasi sekecil apapun, awas, akan juga diperlihatkan. Itu yang dimaksud. Ya, kalau kita sholat itu artinya untuk sadar ke situ adanya Allah sebagai pengawas. Datanya nanti disimpan, dipegang oleh malaikat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat kiraman katibin yang mengetahui segala apa yang kita perbuat, jadi saksi nanti di hari penghakiman gitu. Ini penting sekali sebagai pengetahuan dasar tentang perkara gaib, perkara yang belum kita saksikan tapi ini akan terjadi. Kita lanjut kepada surat Luqman ayat 17 tadi. Maka wahai anakku, tegakkanlah sholat untuk menyadarkan diri kepada Allah. Kalau sudah sadar dengan adanya Allah seperti tadi, maka akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Wah, saya ini sudah melakukan sudah menyembunyikan barang orang bukan milik saya, tapi saya simpan, gak dikasih tahu. Gimana nih? Ya sudah, yang sudah. Tapi jangan itu diulang kembali, karena akan menambah catatan amal buruk kita di hadapan Allah nanti. Jadi yang sudah maka kita minta maaf, kita sampaikan semampunya kita, tetapi jangan kita mengulangi kesalahan yang sama. Kan begitu. Kemudian kata Luqman kepada anaknya, aqimis sholat, kemudian wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Maka suruh orang untuk berbuat ma'ruf dan cegah orang untuk berbuat munkar. Jadi apa arti ma'ruf? Ma'ruf itu artinya yang diketahui oleh orang lain bahwa itu hal yang sepatutnya. Apa? Manusia semua sepakat bahwa yang patut, yang benar itu adalah perbuatan seperti kita harus berlaku adil, kita harus jujur, kita harus amanah bertanggung jawab, kita harus tepat
kalau berjanji harus tepat janji. Itu namanya contoh ma'ruf yang semua orang setuju bahwa itu bagus, benar, baik. Ya. Kalau munkar berarti arti munkar adalah yang diingkari, yang orang-orang itu tidak setuju kalau ada yang berbuat begitu. Contohnya apa? Ya berlaku buruk, ya menipu, manipulasi, korupsi, ingkar janji. Ya misalkan ini contoh kecilnya, kalau kita berjanji kita sering mengingkari. Ya, rata-rata kan begitu ya. Ya sanes nuduh di KABI ya mah. Misalkan kalau kita punya utang, insya Allah anjing dibayar hari isukanana mana ngamplong gitu dah. Ini contoh kecil, itu adalah kemungkaran. Arti mungkar adalah apa? Tidak disetujui perilaku itu oleh manusia. Cik setuju tuh upami orang gaduh hutang, kemudian kita ingkar janji, orang yang dihutangi setuju nggak? Nggak akan setuju. Semua orang nggak setuju. Itu namanya mungkar, yang tidak disetujui, yang tidak disukai dan juga bisa merugikan pihak lain. Itu harus menghindari itu. Perbuatan-perbuatan yang mungkar itu sebagai syarat ya. Jadi kepada anaknya Luqman mewasiatkan seperti itu, agar nanti setelah anak itu jadi dewasa, maka dia sudah terbina, terdidik dengan nilai-nilai itu. Ketika dia bekerja dimanapun, menjadi apapun, menjabat sebagai apapun, dia harus siap menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Jangan melakukan kesalahan, manipulasi sedikit pun, karena semua akan ada catatannya di hadapan Allah nanti. Jadi ulah nambahan, geus. Tapi kita perbaiki diri kita dengan ibadah kita, mencapai sasaran, membangun makarimal akhlak. Mudah-mudahan Allah mengampuni atas segala kesalahan yang sudah kita perbuat begitu. Ya. Kemudian masih dalam ayat itu, wasbir ala ma asobaka, dan sabarlah atas apapun yang menimpa kamu. Nah ini prinsipnya. Jadi sabar di dalam menegakkan prinsip kebenaran. Sekalipun kita berada dalam situasi sulit, dalam situasi rugi, jangan sekali-kali kita berubah. Jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan yang melanggar norma, etika, hukum, kemungkaran. Jangan. Harus bisa seperti itu. Itu artinya orang yang sabar, teguh bertahan di dalam menegakkan nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar tadi. Sekalipun situasi pribadi kita sedang kesulitan, misalkan, dengan naon merenipu seletik mah, hati-hati. Begitu ya. Dan kayak minta ampun we ka Allah, enak aja ya. Ada nanti jangan sampai kita termakan oleh ajaran-ajaran konsep-konsep seperti itu ya. Maka kita amalkan ini dan itu, maka Allah akan mengampuni dosa sekian tahun lamanya. Nah, ini hati-hati. Kita berbasis ilmu, berbasis kitabullah yang tidak diragukan kebenarannya untuk menjadi pedoman yang benar, yang hak dari Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian kalimat terakhir dalam ayat itu, inna zalika min ajmil umur. Sungguh hal yang demikian itu adalah perkara urusan yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ajmil umur itu artinya urusan yang harus sungguh-sungguh dijalankan. Jadikan eta prinsip. Apa tadi prinsipnya? Aqimis sholat, amar ma'ruf nahi munkar, dan wasbir ala ma asobak. Tegakkan sholat, tegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam hidup kita, dan bersabar dalam menjalankan prinsip itu. Jangan melenceng, jangan menyimpang. Nah, di bulan puasa ini kita sedang dilatih untuk membangun aspek kesabaran itu. Jadi dalam kondisi kita yang lapar, yang haus, yang kering, mampu nggak? Bisa nggak kita bersabar? Coba, sudah terbukti kita puasa berapa hari? Sudah bisa sabar kan? Sudah bisa menahan walaupun lapar, walaupun haus, tetap karena Allah menyuruh, karena Allah melarang, kita tetap tidak makan minum di siang hari. Bisa nggak itu? Mampu nggak? Mampu. Alhamdulillah. Berarti bisa nggak mencegah kemungkaran atas perintah Allah? Kalau itu bisa, maka itu harus bisa terlatih.
Jadi itu maksudnya, bulan puasa bulan latihan kita mencegah diri dari dari dorongan hawa nafsu. Kalau itu berhasil, bulan puasa berhasil, maka akan kita terapkan nanti pada di bulan-bulan yang lainnya di dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada. Maka kita harus wasbir, sabar dalam menghadapi apapun, tetap tegakkan nilai-nilai kebenaran di jalan Allah. Maka Allah janjikan pasti orang yang sabar dalam ketakwaan itu sudah mencapai tingkatan tertinggi hamba Allah. Saya katakan, orang yang sabar dalam ketakwaan, yang teguh bertahan dalam prinsip, itu adalah tingkatan tertinggi hamba Allah. Surat Zumar ayat 10 menegaskan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan imbalan balasannya kepada orang yang sabar tanpa hisab. Berarti tertinggi. Jadi orang takwa yang sudah mencapai tingkatan sobirin, hasil melatih di bulan Ramadan ini, dia adalah puncak tertinggi, ya, nilai tertinggi sebagai hamba Allah, dan akan mendapatkan balasan surga atau jannah yang Allah janjikan itu tanpa hisab. Tanpa hisab itu artinya sudah tidak ada lagi hitung-hitungan, langsung masuk surga gitu, tanpa ada hisab lagi. Itu yang harus kita capai. Hadirin jamaah rahimakumullah, barangkali itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kebenaran itu dari ayat-ayat Allah, apabila ada kekeliruan tentunya itu dari diri saya sendiri. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.